Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video tip ini kembali Om Bro menjawab request dari Sobat Jantrok Mania yang ada di luar pulau sana ya. Untuk requestnya seperti ini. Om Bro, apakah cuca hijau yang melihat pemilik itu gembung bisa disetting lomba dan bagaimana cara settingannya? Nah, seperti ini untuk sobat-sobat Jantrok Mania ya. Khusus cuca hijau yang apabila melihat pemiliknya itu seperti overbirahi atau gembung, itu cuca hijau itu bisa buat lomba, dan itu sama sekali nanti saat di gantangan juga tidak akan gembung seperti saat melihat kita ya. Jadi setelah nanti lomba Anda cantolkan burung Anda pergi menjauh supaya burung itu tidak melihat Anda. Nanti kalau udah dicantolan, udah di gantangan, dia lagi enjoy bermain atau bongkar isian, Anda datang di situ, burung Anda lihat Anda, dia gembung lagi karena dia kan gembungnya melihat Anda ya. Jadi setelah Anda nyantol ya Anda harus menjauh supaya burung itu tidak melihat Anda. Nah, terus bagaimana cara setting cuca hijau yang kondisinya gembung ini? Apakah nantinya saat lomba itu akan tampil maksimal? Nah, jawaban Om Bro seperti ini. Tadi sudah Om Bro sampaikan ya, pada cuca hijau ya, pada cuca hijau yang gembung melihat pemilik itu, cuca hijau itu masih siap untuk lomba ya, karena dia gembungnya melihat pemiliknya, tidak melihat orang lain. Mungkin di situ dia melihat juri, dia tidak akan gembung karena dia gembungnya hanya melihat pemiliknya saja. Karena gembungnya cuca hijau saat melihat pemilik itu sebabnya karena dia terlalu manja bisa ya, terlalu manja bisa, terus kita terlalu memberikan perawatan yang berlebih pada cuca hijau kita, sehingga burung itu akan manja dan akan gembung saat melihat kita. Nah, untuk settingannya seperti ini. Untuk settingan, Om Bro akan memberikan settingan yang aman saja supaya Anda benar-benar nanti keluar dari kondangan mania dan tetap di jalur juara. Jadi settingan kita bisa mulai dari H-3 sebelum lomba. Simpel sekali, dari H-3 sebelum lomba. Nah, di H-3 sebelum lomba itu cobalah cuca hijau Anda masukkan ke dalam sangkar umbaran selama sehari full ya. Di H-3 cuca hijau Anda masukkan ke sangkar umbaran selama 1 hari full, dan di situ setelah di umbaran Anda siapkan cepuk yang besar supaya cuca hijau itu mandi dengan sendiri, dan buahnya silahkan menggunakan buah tomat, 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 di bawahnya strip tomat buah, jangan tomat sayur ya. Nanti kalau tomat sayur dia akan down atau drop karena overbirahinya akan hilang oleh tomat sayur itu. Jadi gunakan tomat buah. Setelah seharian di sangkar umbaran, tentunya untuk EF Anda berikan sesuai set harian, di mana Anda sering memberikan set EF pada cuca hijau Anda. Dan setelah seharian diumbar di sangkar umbaran, sorenya Anda masukkan, Anda kembali berikan EF di sangkar harian itu, dan di malamnya digerodong dan kita masuk pada H-2 sebelum lomba. Nah, pada H-2 silahkan Anda memberikan EF ya. EF-nya itu harus hati-hati ya, karena ini kan sering gembung saat melihat pemilik. Jadi Anda harus hati-hati saat memberikan EF. Jadi EF-nya itu apabila Anda sering menggunakan EF jangkrik alam, cobalah pada H-2, misalkan set hariannya itu 4, berikan jangkrik alamnya 2 dan jangkrik sayurnya 3 ekor. Ingat ya, pada H-2 apabila Anda memberikan setting harian cuca hijau Anda dengan jangkrik alam, pada H-2 silakan dipotong jangkrik alamnya, dan untuk genapnya sebagai pelengkap Anda kompliti dengan jangkrik sayur ya. Misalkan harian Anda berikan
jangkrik alam 4 ekor pagi, sorenya 4 ekor. Pada H-2 berikan jangkrik alamnya 2 ditambah jangkrik sayurnya 3 supaya burung tidak kelebihan emosi atau nantinya berujung ke over birahi. Dan pada H-2 itu silahkan Anda berikan pisang bacem atau pisang original sesuai apa yang Anda suka atau Anda sukai untuk setting pada H-2 itu ya. Di H-2 burung cukup dimandikan saja, tidak usah diumbar ya. H-2 dimandikan saja, tidak usah dijemur, tidak usah diumbar dan tidak usah dijemur. Terus sorenya lakukan EF yang sama, malamnya krodong, dan kita masuk pada H-1 sebelum lomba. Nah, pada H-1 ya, pastikan cucak hijau Anda itu tidak mengalami rontok bulu atau tiba-tiba rebung kepala, karena untuk rebung kepala itu akan terjadi secara tiba-tiba, tahu-tahu burung kita itu rebung kepala. Nah, di situ saat rebung kepala itu nantinya akan menghambat cucak hijau itu kerja saat di lapangan. Jadi pastikan cucak hijau itu tidak rebung kepala. Apabila ambrol rontok bulu kecil atau copot bulu sayap atau ekor, itu masih aman selama H-1 sebelum lomba, itu masih aman. Intinya jangan rebung. Kalau rebung itu nantinya dia kerjanya tidak akan maksimal ya. Setelah H-1 Anda melihat kondisi burung Anda dengan catatan apabila rontok bulu halus atau copot bulu sayap itu masih bisa untuk lomba. Ingat ya, H-1 apabila terjadi rontok bulu halus atau copot bulu sayap itu masih bisa untuk lomba, dan silahkan diteruskan untuk settingan ini ya. Dan H-1 silahkan burung kembali dimasukkan ke dalam sangkar umbaran selama 1 hari full ya. Dan di sangkar umbaran itu sama sekali tidak ada terapi terbang, biarkan burung terbang dengan sendirinya dan diberikan cepuk mandi yang besar, serta untuk buahnya silahkan menggunakan buah tomat ya, tomat buah gitu. Setelah itu untuk EF-nya silahkan Anda pakai set EF sesuai pada H-2 kemarin. Ingat ya, untuk H-1 set EF-nya sesuai pada set H-2 kemarin. Setelah seharian diumbar, sorenya Anda masukkan ke sangkar harian, malamnya dikerodong, dan kita masuk pada H lomba di mana burung akan dilombakan. Nah, pada H lomba ini sama sekali burung tidak diumbar, tidak dimandi, dan tidak dijemur sama sekali. Dan H lomba ini burung cukup dianginkan saja. Setelah dianginkan, berikan EF sesuai set harian ya, sesuai set harian, dan buahnya bisa menggunakan pisang original tanpa pisang bacem ya, pisang original. Serta kalau tidak punya pisang bisa menggunakan buah tomat, yaitu tomat yang sudah dicampur dengan madu atau tomat yang sudah diberikan madu. Cara memberikan tomat madu yaitu tomat itu nanti dipotong sedikit di bagian atas, setelah kelihatan dagingnya Anda tusuk pakai lidi atau jari agar bolong ya, agar bolong. Setelah itu masukkan 1 sendok madu ke dalam buah tomat supaya madu itu nanti meresap pada daging tomat, dan setelah disantap oleh cucak hijaunya itu nantinya akan ekstrim jantrok dan tentunya akan bongkar isian. Karena ini yang namanya birahi ya, namanya birahi. Saat melihat pemilik biasanya dia nanti kalau digantangkan dia akan bergaya layaknya cucak hijau semi birahi, dan itu saat cucak hijau semi birahi itu biasanya akan bongkar isian saat lomba. Jadi pada lomba silahkan menggunakan buah tomat atau buah pisang original tanpa pisang bacem atau lainnya. Intinya tomat atau buah pisang original itu ya. Dan khusus di set lomba itu, di lokasi lomba sebagai colokan, silakan menggunakan colokan sesuai set harian tanpa ditambah atau
kurangi. Setelah itu burung dicantol di lokasi lomba dan Anda menjauh dari burung Anda supaya cucak hijau Anda itu tidak kembali kumat over birahinya apabila melihat Anda. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.